Resep diambil dari buku Koki Bica oleh Nona Cornelia yang terbit di Batavia tahun 1864. Nah, sebetulnya kata roti itu berasal dari mana sih? Ada dua teori. Kata roti itu berasal dari India, yaitu roti yang gepeng, pipih. Lalu teori kedua adalah dari bahasa Belanda yang beradaptasi ke bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Belanda itu roti itu kan disebut brood. Waktu orang menjajakan rotinya, mereka sering menambahkan huruf i di belakangnya. Jadi broti gitu. Lalu pada masa itu, kira-kira roti itu seperti apa sih? Seperti yang kita tahu, ragi untuk roti itu yang secara komersil, yang bisa kita beli ya seperti Fermipan ataupun Saf, itu sebetulnya belum terlalu lama. Bahkan kata yeast untuk merujuk kepada ragi itu setelah tahun 1859 oleh seorang Belanda yang bernama Van den Broek. Lalu roti yang tercatat di resep-resep buku ini, roti yang seperti apa? Nah, di sini kita bisa dapat petunjuk ya dari salah satu resep pembuatan roti ya, roti sosis ini. Jadi adonannya itu setelah dicampur, dijemur. Kalau kita baca di resep-resep yang lain, dijemurnya itu sampai 3 jam. Itu tentunya untuk menghasilkan efek fermentasi ya. Jadi dia mengembang dengan adonannya sendiri. Itu bukan didapat dari ragi dari luar, tetapi dari bahannya itu sendiri. Dan itu berlaku sampai hampir akhir 1800-an, semua resep-resep roti itu masih melakukan hal itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis roti pada masa itu yang paling mendekati sekarang ini adalah roti jenis sourdough. Karena sourdough itu kan fermentasinya didapatkan oleh fermentasi tepung itu sendiri. Tentunya rasa roti pada zaman itu pasti ada sedikit asam. Nah, kita lihat satu resep ya, ditulis oleh keluarganya R.A. Kartini. Kemungkinan resep ini ditulisnya pada akhir 1800-an sampai awal 1900-an. Di situ sudah mulai tersedia ragi roti yang bisa dibeli secara komersil. Untuk membuat resep ini, beli ragi seharga 10 sen. Nah, kita lihat di sini ada satu foto dari tahun 1859. Itu ada perusahaan roti, cake, dan biskuit ya. Namanya Lerox & Co. Itu ada di Ryswick Straat. Sekarang itu di sekitaran Harmony. Udah tua sekali ya, tapi sayangnya daerah-daerah situ juga semua bangunan-bangunan tuanya udah hampir boleh dibilang udah hilang semua. Termasuk Hotel Des Indies yang terkenal itu di sekitaran Harmony. Di Jakarta itu masih ada satu toko roti yang paling tua loh, masih berdiri sampai sekarang. Jadi kita beli rotinya di sana aja yuk. On Biko, roti resep jadul sourdough. 50 tambah 6.000 tambah 10.000 jadi 66. Sama roti ini sourdoughnya? Ya udah, ini 50, minumannya 6.000 jadi 10.000. Es krim. Nah, kita baca ya resepnya ya. Bagaimana mesti bikin roti sama udang? Ambil satu roti layu, kupas kulitnya, buang isinya, gosok di luar sama mentega. Siram sama biskuit yang halus dan ambil setengah can susu, sedikit pala sudah parut, 1 sendok mentega yang sudah campur sama tepung. Kasih mendidih semuanya. Ingat, aduk baik-baik. Dan ambil udang yang sudah matang dan sudah kupas. Isi di dalam roti, habis taruh di tart pan atau bakaran kue tart. Bakar api di atas dan bawah. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan. Ini udang, ini susu, ini biskuit ya, kita pakai biskuit. Ini biskuit gandum. Lalu ada mentega. Ini tepung, ada pala, sama roti yang tadi kita beli, jenisnya sourdough. Kita pakai sendok deh. Nah, untuk biskuitnya kita halusin dulu ya. Kita
kita bejek-bejek. Ini menteganya kita cairin dulu ya. Jadi kita sisain dikit buat kita oles-oles. Ini udangnya udah kita bersihin ya. Kita udah buang itunya, tengahnya. Terus dikasih lemon sedikit biar nggak terlalu amis. Kita masak sebentar aja. Nah, di menteganya kita tuangin tepung. Nah, ini kita tuang susunya. Nah, ini palanya kita parut ya. Langsung parut langsung ke sini aja. Taruh ini lagi, mentega sama tepungnya yang tadi. Kita cobain perlu tambah apa. Nah, ini kita masukin garam dikit sama ini gula ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini rotinya kita oles pakai mentega. Nah, lalu kita taburin biskuit katanya. Ini kita pakai api atas dan api bawah. Nah, kita masukin. Kita tunggu hasilnya nanti ya. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini ya. Nah, ini makannya gimana ya? Bingung juga ya. Kita coba dari isinya dulu deh. Ini Cuman makan rotinya gimana ya? Apa disobek, apa dipotong? Kita coba lagi deh. Nah, kita coba potong aja deh ya. Gini. Atau enggak, kita copotin aja begini, coba ya. Kita coba makannya begini deh. Kita coba makannya gini ya, sekali suapan ya. Rasanya gimana ya? Asing sih. Rasanya asing di lidah. Karena kan roti sourdough itu ada sedikit asamnya, acidity-nya. Dimakan sama saus kayak saus rogu gitu, ragut. Nggak terbiasa aja ya bagi lidah kita ya. Tapi untuk sausnya enak. Ini otak ini masih mencerna terus nih. Ini rasanya asing gitu. Kita cobain lagi satu lagi. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya untuk resep yang lebih unik dan lebih jadul tentunya. Dah.